Pasti kalian penasaran gimana caranya seorang psikolog bisa tahu kepribadian seseorang. Padahal orang itu nggak cerita banyak, tapi psikolog bisa paham perasaannya. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk mengenali kepribadian manusia adalah dengan tes proyektif. Di video ini, aku akan mengajak kalian mengenal 2 tes proyektif yang bersifat verbal, yaitu EPPS dan SSCT. Tapi tenang aja, kita nggak akan ngebahas bentuk asli soalnya ya, karena itu bagian yang bersifat rahasia dalam dunia psikologi. Kita akan bahas konsep dan manfaat saja, biar kita lebih paham gimana psikologi bekerja memahami manusia. Apa sih tes proyektif itu? Menurut Lubis, tes proyektif adalah tes kepribadian yang menggunakan pertanyaan atau stimulus yang bersifat terbuka dan tidak langsung. Jadi, saat seseorang menjawab tes ini, dia akan mengekspresikan pikiran dan perasaan yang sebenarnya. Bahkan, ada yang mungkin tidak disadari. Tes ini berdasarkan teori milik Sigmund Freud yang menyebut bahwa manusia punya alam bawah sadar, yaitu tempat menyimpan perasaan, pengalaman, dan hubungan yang tidak selalu muncul ke permukaan. Lewat tes proyektif, psikolog bisa melihat pola dari jawaban spontan seseorang, bukan sekedar isi jawabannya, tetapi bagaimana cara dia berpikir dan menafsirkan sesuatu. Kemudian, tes proyektif verbal. Menurut Hidayat, tes proyektif itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang non-verbal, yaitu menggunakan gambar, dan yang verbal menggunakan kata-kata. Tes proyektif verbal adalah tes yang bentuknya menggunakan kalimat atau pernyataan. 2 tes verbal yang paling sering digunakan di Indonesia adalah EPPS dan SSCT. Keduanya sama-sama berusaha mengenali kepribadian seseorang lewat pilihan kata, bukan lewat angka atau gambar. Selanjutnya yang kita bahas adalah EPPS, yaitu Epworth Personal Perfect Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Epworth berdasarkan teori kebutuhan manusia dari Henry Murray. Menurut Epworth, EPPS digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan motivasi manusia. Setiap orang punya dorongan yang berbeda. Ada yang suka berprestasi, ada yang ingin diterima dalam kelompok, ada yang ingin bebas mengatur diri sendiri, dan ada juga yang ingin menolong orang lain. Nah, lewat EPPS, psikolog bisa melihat kebutuhan mana yang paling menonjol dan seimbang dalam diri seseorang. Bentuknya berupa pasangan pertanyaan yang positif dan peserta diminta memilih mana yang paling menggambarkan dirinya. Tidak ada jawaban yang benar atau yang salah, karena tujuannya bukan menilai, tapi memahami. EPPS membantu psikolog melihat peta kebutuhan seseorang. Misalnya tuh kayak kebutuhan untuk dihargai, dicintai, bekerja keras, atau berperan dalam kelompok sosial. Tes ini sering digunakan di bidang pendidikan, pekerjaan, konseling, dan karir. Kemudian tes yang kedua adalah SSCT. Tes ini dikembangkan oleh Joseph dan banyak digunakan di Indonesia karena mudah dan fleksibel. Menurut Hidayat, SSCT termasuk dalam tes proyektif verbal yang meminta peserta untuk melanjutkan kalimat yang belum selesai. Dari cara seseorang melanjutkan kalimat tersebut, psikolog tuh bisa memahami pola pikiran, perasaan, dan hubungan sosialnya. SSCT itu membantu mengenali tema-tema dalam kehidupan seseorang, seperti kayak hubungan keluarga, konsep diri, dan nilai-nilai yang dia anggap penting. Tapi hasilnya tidak dilihat dari satu kalimat saja loh. Psikolog akan menilai keseluruhan pola jawaban dengan mempertimbangkan konteks kehidupan dan emosi peserta. Tes ini sering digunakan dalam konseling pendidikan dan penelitian psikologi kepribadian.
Kemudian ada yang namanya etika dalam tes psikologi. Menurut Azwar, semua alat tes psikologi termasuk EPPS dan SCT harus digunakan dengan kode etik profesi psikologi. Artinya, tes hanya boleh digunakan oleh seorang psikolog atau mahasiswa psikologi yang mendapatkan izin dari dosen pembimbing atau lembaga. Stimulus atau bentuk asli tidak boleh disebarluaskan ke publik karena bisa merusak keaslian hasil jika suatu saat digunakan. Selain itu, hasil tes bersifat rahasia dan hanya boleh dibagikan kepada pihak yang berwenang, seperti klien atau lembaga yang memberi izin. Jadi, kita harus selalu ingat tujuan tes psikologi bukan untuk menilai siapa yang baik atau buruk, tetapi untuk memahami dan membantu seseorang berkembang. Setelah belajar tentang dua alat tes ini, aku jadi sadar bahwa memahami kepribadian manusia itu bukan soal menebak, tapi soal mendengarkan. Tes seperti EPPS dan SSCT membantu psikolog mendengar hal-hal yang kadang tidak diucapkan, tapi terasa lewat kata-kata dan pilihan sederhana. Tes proyektif mengajarkan kita bahwa setiap manusia punya cerita batin yang unik dan semuanya berharga untuk dipahami. Seperti kata Hidayat, bahwa psikodiagnostik bukan tentang memberi label, tapi tentang membangun empati dan pemahaman terhadap manusia. Jadi, semoga setelah menonton video ini, teman-teman jadi lebih peka terhadap diri sendiri dan orang lain, karena mengenal diri adalah langkah awal untuk mencintai diri sendiri.